Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pertidaksamaan rasional. Di buku paket yang kalian miliki tidak ada ya, jadi langsung saja akan Ibu berikan contohnya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 6 per X dikurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Jika X-nya ini anggota bilangan real dan X tidak boleh sama dengan 2 ya, karena kalau nanti X-nya sama dengan 2 berarti penyebutnya di sini menjadi 0. Langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah pertama, 6 per X dikurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk baku. Maksudnya gimana? Nah, kita buat ke dalam bentuk pecahan semua ya. Ini 3-nya kan belum, kita pindah ke depan tanda pertidaksamaannya. 6 per X dikurang 2. Nah, karena 3-nya ini positif, pindah ke depan menjadi negatif 3. Nah, tandanya masih sama, belakang habis, sudah jadi tinggal 0. Kemudian yang di depan tanda kurang di sini memiliki penyebut ya, sementara 3-nya tidak. Nah, sekarang kita samakan dulu penyebutnya. Di sini 6 per X dikurang 2-nya tetap dikurang. Nah, kita buat penyebut yang sama di sini, X kurang 2. Harus sama-sama X dikurang 2. Atasnya pun kalau bawahnya ditulis X dikurang 2, atasnya juga sama ya, X dikurang 2. Karena X dikurang 2 dibagi X kurang 2 itu sama dengan 1. Supaya menjadi 3 berarti yang atas ini harus kita kalikan 3. Caranya X dikurang 2-nya ini harus dikurungi terlebih dahulu. Lanjut, belakangnya ditulis apa adanya ya. Kemudian 6 per X dikurang 2-nya tetap. Ini tanda kurangnya tetap ya. Bawah juga sama, X dikurang 2. Yang atas ini 3 dikalikan dengan X menjadi 3X. 3 dikalikan dengan min 2 menjadi negatif 6. Tapi ingat, di sini ada tanda kurangnya. Jadi ini bentuk pecahannya harus kita kurungi yang atas. Oke. Lanjut, kemudian kita sederhanakan saja. Bawahnya karena sama, X dikurang 2 kita tulis 1 kali. 6-nya tetap, kemudian tanda kurangnya ini kita kalikan dengan 3X menjadi min 3X. Dan tanda kurang yang belakang ini kita kalikan dengan min 6 menjadi positif 6. Nah, setelah ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Min 3X-nya kita tulis, ini 6-nya tandanya positif ya, berarti harus kita tulis tambah 6. Kemudian ini lagi tambah 6 lagi. Lebih kecil sama dengan 0, bawahnya jangan lupa X dikurang 2. Ini yang atas masih bisa kita sederhanakan. Min 3X, 6 tambah 6 ditambah 12 ya. Per X dikurang 2 tetap. Nah, ini bentuk paling sederhananya ya. Setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita tentukan harga untuk pembilang dan penyebut ya. Yang pertama kita tentukan harga nolnya untuk pembilang. Pembilangnya yang atas ya. Min 3X ditambah 12. Nah, kita cari harga nolnya ya. Berarti di sini tulis sama dengan 0. Ini min 3X sama dengan 12-nya pindah ke belakang menjadi negatif 12. Nolnya kita abaikan ya. Kemudian X sama dengan min 12 per min 3. Atau X-nya sama dengan 4. Nah, kita peroleh harga 0 untuk pembilangnya sama dengan 4 ya. Lanjut, kita cari harga 0 untuk penyebutnya. Di sini penyebutnya X dikurang 2. X dikurang 2 kita buat sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan min, pindah ke belakang jadi 2 ya. Nah, ini harga 0 untuk penyebutnya. Nah, setelah kita menentukan harga 0 untuk pembilang dan penyebut, kita masukkan ke bentuk garis bilangan ya. Tadi yang pertama batasnya itu 4, yang satunya lagi 2. Ini untuk penyebutnya ya.
Langsung saja, harga 0 yang paling kecil 2 berarti di sebelah kiri, 4-nya di sebelah kanan. Nah, di sini ada 3 interval ya. Yang pertama di sini interval pertamanya itu di sini kalau ke arah kiri berarti bentuknya tak hingga ya. Di sini negatif tak hingga. Nah, yang paling besar itu 2. Kemudian yang di tengah ini yang kedua intervalnya itu ada batasnya itu antara 2 sampai dengan 4. Kemudian yang ketiga di sini intervalnya itu ini tadi yang kedua ya. Itu yang paling kecil nilainya 4 sampai tak hingganya di sini positif ya. Ini untuk batas intervalnya. Setelah kita mendapatkan batas intervalnya, kita selidiki titik ujinya ya. Yang pertama untuk titik uji antara min tak hingga sampai paling besar 2, misal kita pilih nilainya x-nya sama dengan antara min tak hingga sampai 2, yang bisa kita pilih yang paling gampang itu bisa 1, 0, min 1 atau seterusnya. Nah, di sini akan kita pilih yang paling gampang x-nya itu sama dengan 1 aja ya. Kita masukkan ke bentuk persamaannya tadi, yaitu min 3x ditambah 12 lebih kecil x dikurang 2x per x dikurang 2 ya. Di sini kita tulis dulu min 3x ditambah 12 per x dikurang 2. Nah, ini kita akan mencari benar atau tidaknya lebih kecil dari 0 ya, atau sama dengan 0 ya. Sekarang kita masukkan untuk x-nya sama dengan 1, min 3, x-nya kita ganti 1, kita pakai kurung ya supaya jelas tandanya. Kemudian bawahnya x-nya juga sama, kita ganti dengan 1 dikurang 2. Oke. Min 3 dikali 1 negatif 3 ditambah 12 per 1 dikurang 2 min 1 ya. Min 3 ditambah 12 hasilnya yaitu 9 dibagi min 1. 9 dibagi min 1 hasilnya min 9. Nah, jika diperhatikan di sini hasilnya min 9 itu benar ya, lebih kecil dari 0 sesuai dengan untuk intervalnya. Di sini nilainya negatif, berarti kita tulis di intervalnya ya. Di sini negatif. Oke. Lanjut. Kemudian kita cari titik uji yang kedua antara 2 sampai dengan 4. Di sini kita pilih antara 2 sampai 4, bilangan yang paling gampang kita pilih angka 3 ya, x sama dengan 3. Langsung saja kita masukkan soalnya. Ini min 3x ditambah 12 per x dikurang 2. Min 3, x-nya kita ganti dengan 3 ditambah 12 per x-nya di bawah juga diganti 3 ya, dikurang 2x, yang ini kita ganti 3. Min 3 kali min 3 min 9 ditambah 12 per 3 dikurang 2 1 ya, min 9 ditambah 12 hasilnya positif 3. 3 dibagi 1 itu 3. Nah, di sini hasilnya ternyata 3 itu lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, kalau ini tadi min 9 lebih kecil dari 0 ya, ini lebih besar, berarti di sini hasilnya positif. Yang tadi antara min tak hingga sampai 2 itu negatif ya. Kemudian kita cari interval yang ketiga. Itu antara 4 sampai tak hingga. 4 sampai positif tak hingga. Misal kita pilih x-nya yang paling gampang atau paling kecil aja ya, x sama dengan 5. Kita masukkan lagi min 3x ditambah 12 per di sini bawahnya x dikurang 2. Oke. Kita cari langsung aja ya. Min 3, x-nya kita ganti dengan 5
ditambah 12 per X-nya kita ganti dengan angka 5 lagi dikurang 2. Min 3 kali 5 min 15 ditambah 12 per 5 dikurang 2. Ya, hasilnya sama dengan 3. Berarti min 15 ditambah 12 ini min 3 per 3. Hasilnya berapa? Iya, negatif 1. Ternyata di sini negatif 1. Negatif 1 ini nilainya itu lebih kecil dari 0 ya. Berarti bernilai negatif. Interval ketiganya juga di sini bisa kita tulis menjadi negatif ya. Nah, sekarang kita perhatikan di soalnya ini. Bentuk pertidaksamaan yang paling sederhananya atau bentuk bakunya itu kan lebih kecil atau sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaian yang akan kita cari itu hasilnya yang negatif. Berarti kalau negatif ini ada dua kemungkinan, yaitu yang kiri dan yang kanan. Nah, ini daerah penyelesaiannya ya. Yang sebelah kiri sama kanan, kirinya 2 sampai dan kanannya 4. Oke, selanjutnya langkah yang terakhir karena kita sudah mendapatkan nilai intervalnya ya. Langsung saja kita tulis di sini. Himpunan penyelesaiannya itu yang pertama X lebih kecil dari 2. Nah, ingat ya, karena di sini terpisah berarti kita menggunakan atau. Di sini X-nya lebih besar dari 4 karena ke arah ke kanan ya. Jika kita perhatikan di sini kenapa X-nya lebih kecil dari 2 tidak menggunakan sama dengan. Nah, karena di soalnya itu ini bentuk pertidaksamaan rasionalnya, X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti harus langsung lebih kecil. Kemudian di sini kenapa X-nya lebih besar atau sama dengan 4? Nah, karena 4-nya di sini juga masuk memenuhi ya. Jika dimasukkan nanti hasilnya itu yang dimenuhi 4, boleh di bawahnya 4 ya. Oke, sampai sini aja untuk pembelajaran hari ini. Kemudian untuk latihan seperti biasa akan Ibu kirimkan melalui WA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.